Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'am yu'dinul hamdu bizdiyadiha wa nusalli ala nabiyika Muhammadin hadil ummati rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi maqamati turusi was sutur li'uyuni alfadi maqama bayadiha wa sawadiha. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. Wallahu a'lamu bimuradi. Hadratal muhtaram wal muhtaramin, para alim ulama, para ustadz ustadzah, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Majelis Wakil Cabang Kecamatan Tonjong beserta banom-banomnya yang saya muliakan, pengurus ranting syuriah maupun tanfidiyah beserta para banom-banomnya yang saya muliakan, aparatur pemerintah Desa Galuh Timur, Bapak Kepala Desa beserta RT RW yang saya muliakan, panitia pelaksana Galuh Timur bersolawat, rekan dan rekanita Ibnu IPPNU. Jadi ngundangnya Ibnu, yang ngundang Ibnu. Saya Ibnu Mas, Ibnu Kecamatan Bantar Kawung. Saya PMII, insya Allah NU ila yaumil qiyamah. Saya PMII, saya Ibnu, sekarang aktif rangkep di Ansor, juga santri. Yang terakhir jomblo mbak, insya Allah. Monggo para ibu yang punya cewek daftarkan, silakan cari Facebook Misbahul Ulum, insya Allah saya terima pertemanan Facebooknya. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah sudah memberi kita banyak kenikmatan, nikmat sehat, iman, Islam, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah kita mampu bersyukur bisa hadir di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Ibu bersyukur, ibu, bapak bersyukur. Perintah syukur para bapak, para ibu semuanya, dalam kitab Jam'ul Jawami dijelaskan, wasyukrul mun'imi wajibun wa bisyar'i lal akla wala hukma qabla syar'i. Kurang cepat bu. Wasyukrul mun'imi wajibun wa bisyar'i lal akla wala hukma qabla syar'i bal amru mawqufun ila wa hakamatil mu'tajilatul akla wa ilam yaqdasali su'alakum ma'al khufi wal ibaha wal ghafili wal mulajai wa qadam qur'an ala sahih wal qatri wal ismu qatil lisan nafsa wa yata'akum bima'dum ta'alukan ma'nawiyan hilapan lil mu'tajilah fa ini tadu khitabul bila iktidoan jajiman fa ijabun qad jajim panadun aw tarqa jajiman fatahriman qad jajim minahi wasun faqara'atan aw bayrum majajim fa khilaful aula. Paham bu? Mungkinkah diri ini angger lagu apal, Jamul Jawami ora apal, menjadi buih permadani? Judulnya apa bu? Mungkinkah qala Muhammadun huwa ibnu Maliki ala nabiyil qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, main gali timur cari calon istri. Ya alhamdulillah. Perintah syukur dijelaskan oleh muallif pengarang kitab Jamul Jawami, wasyukrul mun'imi wajibun. Syukur terhadap apa yang diberikan Allah, syukur kepada pemberi nikmat
itu merupakan sesuatu yang wajib. Berarti apa para bapak, para ibu semuanya? Di situ dijelaskan, fa iniqtadha khitabul fi'la iqtidaan jaziman fa ijabun. Menurut usul fikih, apabila perintah yang Allah berikan itu iqtidaan jaziman, perintah yang jazim, maka itu diberikan kepada manusia dengan diberi hukum ijab. Nah, sesuatu yang diberi hukum ijab menurut Jam'ul Jawame yusamma wajibun, itu dinamakan wajib. Mayusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila wajib itu dilaksanakan, syukur itu dilaksanakan oleh orang-orang Galih Timur, maka mayusabu ala fa'ilihi, kita bersyukur bisa hadir di sini, maka orang Galuh Timur akan diberikan pahala oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Serak pun nggak ada air. Nah, itu kalau dilaksanakan. Sekarang bagaimana? Andai kita kufur, andai kita tidak melaksanakan, kita diberi nikmat, bisa makan, bisa minum, bisa hadir di makom yang mulia ini, tapi kita tidak bersyukur kepada Allah, maka wala wa yu'aqabu ala tarkihi, meninggalkan sesuatu tersebut, kita akan mendapat siksaan dari Allah. Na'udzubillahi min syukur, Bo. Syukur. Nah, ulama-ulama itu sangat luar biasa, Ibu. Syukur saja kalau kita definisikan, mungkin syukur kita ngucap alhamdulillah, tapi berbeda, Ibu. Dalam kitab Sanusi dijelaskan, kalau syukur itu berarti tasarruful abdi bi jami'i ma an'amallahu bihil ladzi khuliqali ajli. Kita menasarufkan, mengimplementasikan, menerapkan seorang hamba terhadap nikmat yang diberikan Allah untuk jalan ibadah. Contoh, ibu diberikan kesehatan, kesehatan ibu digunakan untuk ibadah, berarti sudah bersyukur. Berbeda kalau kita hanya mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kalau mengucap hanya alhamdulillahirabbil alamin, ulama mendefinisikan fi'lun yanbaghi an ta'dimil mun'imi bisababi in'ami. Kita hanya menyapa, hanya memuji, tapi tidak mentasorukan. Itu perbedaan syukur dan puji. Alhamdulillah. Tadi para bapak, para ibu semuanya, syukur terhadap Allah, terhadap pemberi nikmat, itu adalah sesuatu hal yang wajib. Maka jika kita tidak bersyukur, tidak menerapkan nikmat yang diberikan Allah untuk ibadah, kita akan mendapat siksaan dari Allah. Na'udzubillahi min. Para bapak, para ibu semuanya yang saya hormati, sehingga dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini baiknya Allah, para bapak, para ibu semuanya. Kalau kita bersyukur, diberi nikmat bersyukur, maka akan diberikan nikmat bertambah. Punya uang 1.000, alhamdulillah, berarti ditambah menjadi 2. Punya sawah sehektar, selalu bersyukur menjadi 2 hek. Bapak-bapaknya punya istri 1, bersyukur menjadi 2. Alhamdulillah. Ibu-ibunya punya hutang, ada yang punya hutang, bersyukur, hutangnya dilunasi, alhamdulillah.
Yang ngomongnya kenceng hutangnya paling banyak. Ini para bapak, para ibu semuanya. Kalau kita bersyukur, kata Allah, la azidannakum, saya akan menambahkan nikmat itu kepada kalian semua. Tetapi berbeda para bapak, para ibu semuanya. Kalau kita kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid, Allah tidak akan memutuskan nikmat itu para bapak. Allah tidak akan memutuskan nikmat yang diberikan kepada kita, melainkan tunggu pembalasan saya nanti di akhirat. Nikmat tetap saya berikan, tetapi ketika kalian tidak bersyukur, kata Allah, di akhirat kalian akan disiksa. Na'udzubillahi min dzalik. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, tabi'in, tabi'at, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana para bapak, para ibu yang saya muliakan. Pagi tadi alhamdulillah saya mendapat telepon dari Kiai Asrok. Mas Misbah nanti malam ngisi di Galuh Timur. Saya ngomong dong Bu, saya belum izin ke Abah. Kenapa belum izin ke Abah? Saya masih santri Bu, masih santri. Nanti ngaji di Galuh Timur, katanya yang ngadainnya Ibnu. Berarti yang isinya juga harus Ibnu. Ya alhamdulillah Abah izini saya bisa hadir. Bisa hadir. Pertama niat saya kesini yaitu untuk bersilaturahim kepada para kiai, para bunyai, para sadirin semuanya. Insya Allah dengan silaturahim ini saya nanti pulang bisa mendapat doa. Bisa mendapat doa. Nah kalau sudah mendapat doa, insya Allah doanya dapat juga dapat dulur. Saya bisa dapat dulur bersilaturahim
dengan masyarakat Galuh Timur. Insya Allah doa sudah dapat, dulur sudah dapat, maka saya pulang membawa ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tenang Bu, saya nggak butuh amplop, nggak butuh. Nanti saya kasih amplopnya ke supir, saya pulang bawa isinya aja nggak apa-apa. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kegiatan Galuh Timur bersolawat merupakan kegiatan yang sangat mulia, kegiatan yang sangat luar biasa, karena hadir di sini para kiai, para bunyai, bulurahnya datang, masyarakatnya datang. Ini yang mengadakan katanya IPNU dan IPPNU. Maka para hadirin semua, IPNU IPPNU inilah yang akan meneruskan perjuangan para ulama. Sekarang kalau sepuh-sepuh di sini udah 70 tahun, ansornya udah 40 tahun, muslimatnya udah 50 tahun, itu muslimatnya 50 tahun, patayat 30 tahun, 20 tahun ke depan ibu sudah sepuh, kiai-kiainya sudah sepuh. Maka IPNUlah pemegang saham terbesar yang akan meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama sesuai dengan hasil rapat yang disampaikan oleh Kiai Haji Tholhah Mansur. Kene ngerti ya, ya saya orang IPNU Bu. Kiai Haji Tholhah Mansur itu mendirikan IPNU dalam rangka jawaban agar berdirinya organisasi pendidikan yang menaungi di dalamnya adalah orang-orang pelajar NU. Maka di sini di Galuh Timur sendiri tingkat ranting sudah mengadakan solawat yang luar biasa, mengundang dari Al-Hikmah 2, mengundang saya dari Bang Bayang. Ini merupakan rangka waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah dalam Al-Quran, sebaik-baik manusia, kereta yang saya hormati dan yang saya banggakan, monggo. Sebaik-baik manusia, kata Allah, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang selalu mengajak, mimman da'a ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka syiar melalui solawat, syiar melalui pengajian yang didirikan oleh IPNU dan IPPNU. Berarti IPNU Galuh Timur luar biasa mempunyai pikiran bagaimana Islam Nahdlatul Ulama berdiri di tanah Galuh Timur. Kata Allah, sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajak kepada Allah, mimman da'a ilallah wa amila sholiha, dan yang beramal soleh. Para bapak, para ibu, hadirin yang saya hormati, dalam rangka amal soleh, beramal dengan kebaikan, beramal dengan ilmu, sesuai dengan jargonnya IPNU, IPPNU, belajar, berjuang, bertakwa. Ini berjuang di sini para bapak, para ibu semuanya. Belajar di sini bagaimana kita mampu melaksanakan kegiatan, bagaimana kita mampu mensyiarkan Nahdlatul Ulama. Maka wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Di sini juga hadir kita semua dalam arti dan dalam rangka kita mengakui umat Islam. Amal soleh para bapak, para ibu semuanya terlahir dari beberapa anak-anak pelajar dari berbagai versi. Ada yang kuliah, ada yang SMA, ada yang SMK, ada yang masih SMP, berkumpul dalam wadah Nahdlatul Ulama, yaitu IPNU IPPNU. Berarti IPNU IPPNU inilah
yang sudah melaksanakan mengajak kepada Allah, beramal soleh dan mengatakan saya Ibnu IPPNU Galuh Timur, saya beragama Islam, saya Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan para bapak, para ibu semua. Dalam kitab Jubat, Sofwatul Jubat, para bapak, para ibu semuanya, hafal bu? Dikatakan seperti ini, fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adabun min qabli ubadul wasan wa kullu man li ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Hafal ibu? 1080 bait bu. Pengen hafal? Anaknya pengen hafal? Mondok nggih, bayain nggih. Fal alimu bi ilmihi lam ya'mal. Siapa orangnya yang berilmu, mempunyai ilmu, anak Ibnu IPPNU, sekolah mondok, tapi bi ilmihi lam ya'malan, tidak mengamalkan ilmunya, maka kata pengarang kitab Sofwatul Zubat, mu'addabun min qabli ubadul wasan, akan disiksa oleh Allah sebelum orang-orang penyembah berhala itu disiksa. Ini sangat luar biasa ibu. Kalau kita syirik, musyrik terhadap Allah, menyekutukan Allah, menyembah berhala, menyembah yang lainnya, itu akan disiksa. Tapi yang disiksa terlebih dahulu adalah fal alimu bi ilmihi, orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Mu'adzabun min qabli ubadul wasan, akan disiksa sebelum orang-orang penyembah berhala itu disiksa. Artinya seperti ini para bapak, para ibu semuanya. Kita di sini hadir, inilah Ibnu IPPNU dalam rangka untuk mengajak bersyiar terhadap Nahdlatul Ulama melalui sholawat. Insya Allah Ibnu IPPNU adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tetapi berbeda ibu. Ibu neng ngaji bisa, contoh sekolah mondok tapi tidak diamalkan, naudzubillah, mu'adzabun min qabli ubadul wasan, akan disiksa oleh Allah sebelum penyembah berhala itu disiksa. Ini saking luar biasanya orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tetapi ibu pengen mengamalkan ilmu. Wa kullu man li ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tapi tidak dengan ilmunya, maka mardudatun la tuqbalu. Disinilah insya Allah kita hafal fardu wudu, kita implementasikan berwudu. Kita hafal sholat Jumat, kita hafal doa, kita hafal doa setelah sholat kita amalkan. Insya Allah orang-orang Galuh Timur adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Amin ya Allah ya Rabbal. Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah, di sini dalam rangka Galuh Timur bersolawat, berarti ada inti, ada natijah. Apa inti dari kegiatan ini? Apa tujuan masyarakat Galuh Timur diundang? Tiada lain para bapak, para ibu semuanya, ini dalam rangka syiar untuk kita mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta ibu, cinta bu, cinta. Maka yang akan saya sampaikan adalah bagaimana kita tahu sejarah Kanjeng Nabi. Sejarah Kanjeng Nabi menyebarkan agama Islam. Sejarah Kanjeng Nabi, kesabaran Kanjeng Nabi, perjuangan Kanjeng Nabi menyebarkan Islam hingga sampai ke tanah Galuh Timur. Itu seperti apa para bapak, para ibu semuanya. Ini yang menjadi tujuan Ibnu IPPNU. Maka dalam tarikh Islam, kitabnya Bada'i'udz Zuhur min Waqi'id Duhur,
kitabnya seperti ini Bu, menjelaskan. Ahbabtuka min qabli ru'yatik li hasani wasfin angka qadjaro. Aku mencintaimu sebelum aku mengenalmu, karena bagusnya sifat yang ada pada dirimu. Ya pengen digombali, saya insya Allah lulusan sastra Mbak. Saya lulusan sastra. Nanti untuk gombal menggombal nanti beda. Kita bikin grup WA Ibnu ya. Ibnu IPPNU setelah pengajian. Dalam kitab Bada'iuz Zuhur dijelaskan, aku mencintaimu sebelum aku mengenalmu. Itu karena apa para bapak, para ibu semuanya? Li hasani wasfin anka qadjaro, karena bagusnya sifat yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para bapak, para ibu semuanya, kita mengulas dalam sejarah tarikh Islam. Ketika perang Gotofan, itu ada orang kafir Quraisy namanya Du'sur. Ada Pak Du'sur ada. Du'sur ada. Pak Yanto ada. Pak Yanto ada, namanya Pak Yanto. Pak Castam ada. Panjang umur alhamdulillah. Du'sur itu adalah kafir Quraisy. Dia sangat membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para bapak, para ibu semuanya, saking bencinya Du'sur, beliau dalam perang Gotofan mempunyai niatan untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan dalam tarikh Islam, ketika Rasulullah perang Gotofan berhadapan dengan Du'sur, Du'sur mengangkat pedang. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapakah orang yang akan menolongmu wahai Muhammad? Sudah berhadap-hadapan para bapak, para ibu semuanya. Du'sur dengan kebencian yang sangat membara, muka-muka kusam, kesel terhadap Rasulullah. Dia mengatakan seperti ini, menghunuskan pedang di atas kepala Rasul. Man yamna'uka minni ya Muhammad. Siapakah yang akan menolongmu saat ini ya Muhammad? Dengan ketenangan para bapak, para ibu semuanya, dengan hati yang sangat tenang, tidak ada sedikit pun takut, tidak ada sedikit pun ragu, maka kata Rasul, faqala Rasulullah, Allah yang akan menolong saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Rasul, kata Rasul, yang akan menolong saya adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu para bapak, para ibu semuanya, Du'sur dengan memegang pedang di tangannya itu langsung gemetar, pedang yang ada dalam tangan Du'sur itu terjatuh para bapak, para ibu semuanya. Lalu Rasul mengambil pedang Du'sur. Man yamna'uka minni ya Du'sur. Sekarang siapa yang akan menolongmu Du'sur? Kata Rasul. La ahada. Du'sur dengan rasa yang takut menangis. La ahada ya Rasul. Tidak ada satu orang pun yang akan menolong saya. Maka kata Rasul, saya memaafkan kamu Du'sur. Sehingga ketika perang Gotofan itu selesai, Du'sur langsung masuk Islam berkat memaafkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sekarang kalau ibu-ibu mau dibunuh tetangga, marah enggak? Udah, jangan dibunuh, tidak dipinjemi uang, marah enggak? Yang dipinjeminya enggak bayar-bayar, marah enggak? Marah. Tapi kata itu Rasul, kala itu Rasul tidak marah ibu. Sudah di sini pedang di leher Rasul, tetapi Allah karena berkat kekuatan hatinya dengan Allah, berkat hatinya kecintaannya terhadap Allah, maka Rasul mengatakan, saya tidak takut seorang pun terhadap siapapun kecuali kepada Allah. Du'sur langsung masuk Islam para bapak, para ibu semuanya. Maka di sini kita hadir dalam acara Galuh Timur bersolawat itu dalam rangka kita memupuk kecintaan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, para ibu
yang dimuliakan Allah. Ngantuk, Bu? Ya Rabbi antal hadi wa fikni lil huda. Para kiai, para ustadz, ibu, bapak yang saya hormati, kecintaan kita terhadap Rasul, kiai, ulama Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, pernah ngaji, Bu? Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan seperti ini: cinta al-hubbu ibaratun an maili tab'i ila syai'in muladi fa in ta'akada dalikal hubbu wa qawiyun sumya ishqan. Al-hubbu ibaratun, cinta adalah pengibaratan, cinta adalah bahasa dari condongnya hati terhadap sesuatu yang kita sayangi, yang kita cintai. Fa in ta'akada dalika, maka apabila perasaan itu semakin kuat, perasaan itu semakin kokoh, maka cinta itu bukan lagi cinta, tapi dinamakan rindu. Itu kata Imam Ghazali. Maka di sini para bapak, para ibu semuanya, Ibnu adalah wasilah, Ibnu adalah lantaran, Ibnu adalah jembatan bagaimana pelajar-pelajar yang ada di Tonjong, khususnya di Galuh Timur, bisa bersama-sama mengikuti ulama, bersama-sama mengikuti ustadz, bersama-sama mengikuti sepuh-sepuh Nahdlatul Ulama dalam rangka kita bisa bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu saya mendapat pesan titipan ibu. Kata Mas Urip, Mas tolong disampaikan kalau ibu bapak punya anak,
punya cowok, punya cewek, masih sekolah, belum menikah, tolong sampaikan suruh ikut IPNU IPPNU. Sudah ikut, Bu? IPNU sudah ikut, Bu? Nah, sekarang ikut para bapak, para ibu semuanya. Disinilah kalau kita ingin sampai terhadap Rasul, bisa mengenal hukum-hukum Rasul, maka karena kita adalah umat akhir zaman, tidak tahu zaman Rasul. Kata Rasul, khairul qurni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Rasul. Kemudian orang-orang yang mengikutiku, berarti tabi'in. Karena qurni itu zaman sahabat dan zaman Rasul. Tsummal ladina yalunahum, tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, tabi'in. Tsummal ladina yalunahum, para ulama yang ada di hadapan kita semua, para bapak, para ibu semuanya. Maka untuk sampai kepada Rasul, kita butuh sosok ulama. Untuk bisa sampai mengetahui hukum-hukum Islam, sunah-sunah Rasul, kita butuh sosok kiai. Maka di sini para bapak, para ibu semuanya, pentingnya kita ikut IPNU, ikut IPPNU, ibu-ibunya muslimat, mbak-mbaknya Patayat, bapak-bapaknya di NU, mas-masnya di Ansor. Itu dalam rangka kita mengikuti kesunahan-kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam alfiahnya seperti ini, bapak, para ibu semuanya. Wa mayalil mudhafaya ti kholafa, monggo. Wa mayalil mudhafaya ti kholafa anhu fi irabi ida mahudifa. Ini mudhof dan mudhof ilaih. Apabila mudhofnya dibuang, mudhof ilaih ditempatkan di tempat mudhof serta diberi hukum mudhof. Paham ibu? Paham para kiai, ngapunten nggih Pak. Wa mayalil mudhafayati kholafa. Sekarang begini para bapak, para ibu semuanya, kita implementasikan dalam kehidupan 2023. NU sekarang yang megang sepuh-sepuh di Galuh Timur. 2023 Patayat sekarang yang memegang. Tetapi 15 tahun ke depan, apakah ibu-ibu tetap di Patayat, Bu? Apakah bapak-bapak tetap di NU, Pak? Tidak. Kita akan beralih ke zaman yang lain. Mungkin 10 tahun yang akan datang, ibunya sudah dipanggil Allah. Alhamdulillah. Tidak tahu para bapak, para ibu semuanya. Kehidupan, kematian itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi ibu meninggal duluan, saya terakhir. Bisa jadi kebalikannya, saya terakhir, ibu duluan. Sama. Nah, maka dari itu para bapak, para ibu semuanya, kata Ibnu Malik, wa mayalil mudhafayati kholafa. Sekarang mudhof ada para kiai, mudhof ada para ustadz, mudhof ada para ibu nyai. Tetapi ketika mudhof itu hilang, kita berikan mudhof ilaih di tempat mudhof serta diberi hukum mudhof. Maka IPNU IPPNU adalah saham, pemilik saham terbesar Nahdlatul Ulama yang akan melanjutkan perjuangan para kiai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini para bapak, para ibu semuanya, marilah kita dukung perjuangan IPNU IPPNU. Insya Allah ke depan Mas Urip akan menjadi ketua Ansor. Ke depan Mas Urip akan memegang Nahdlatul Ulama. Ke depan Mas Urip akan menjadi Suriah. Itu yang perlu kita pertahankan para bapak, para ibu semuanya. Di sini dalam acara Galuh Timur Bersolawat, selain kita mengajak untuk aktif di Nahdlatul Ulama, kita juga mengikuti perjalanan dan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini zaman Rasul, ibu. Tadi kita harus ikut ke zaman Rasul.
summaladina yalunahum, summaladina yalunahum, sehingga para bapak, para ibu semuanya, saking pentingnya kita ikut, saking pentingnya kita anut, kita mengikuti jejak ulama. Almar'u ma'aman ahabba. Seorang itu akan bersama-sama dengan orang yang dicintainya. Ibu cintane artis, ya berarti nanti bareng sama artis. Cintanya ke pejabat, nanti di akhiratnya bareng sama pejabat. Mbak-mbaknya cinta sama saya, nah, nanti di akhirat kita ketemu, Mbak. Alhamdulillah. Almar'u ma'aman ahabba. Sehingga dalam ikhtitam jamul jawame dikatakan seperti ini, Ibu. Wa ja'alana Allahu bihi ma'al ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-shadiqin was-sholihin wasyuhada'i. Seperti ini. Minal ladina an'amallahu alaihim minan nabiyina was-shadiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Pengarang Jamul Jawami itu saking pentingnya kita tawasul, saking pentingnya kita ikut kepada ulama. Wa ja'alana, muga-muga dadi akan ing kita sapa Allahu Gusti Allah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kepada kami orang-orang yang diberi nikmat, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ma'alladina an'amallahu bi alaihim minan nabiyina, dari para nabi, wasodikin, para sodikin, wasyuhadai, para syuhada, wasolihin, dan orang-orang soleh. Kita bergabung di sini, berkumpul di sini, fatayatnya hadir, muslimat hadir, ansornya hadir, ibnunya hadir, IPPNU-nya hadir. Kita bergabung di sini di lapangan yang sangat mulia dalam acara Galuh Timur bersolawat, maka insya Allah minas solihin wa hasuna ulaika rafiqo. Kita semua adalah teman-teman yang diberi gelar teman paling baik, para bapak, para ibu semuanya. Nanti kita bersamanya ya dengan para kiai. Kita gabung di sini, kita manut di sini bareng kiai, maka kita kembali ke akhirat bersama dengan kiai, para bapak, para ibu semuanya. Niku saking pentingnya manut kiai. Dalam kitab Nashihul Ibad dikatakan seperti ini, para bapak, para ibu semuanya. Saya antiz zamanun ala ummati yafirruna minal ulama'i wal fuqaha fayabtalihimullahu bisalasatin baliyah. Kata Rasulullah dalam Nashihul Ibad, sayati zamanun, akan datang suatu zaman terhadap umatku. Kita umatnya Kanjeng Nabi bukan? Umatnya Kanjeng Nabi bukan? Kok bukan? Umat Kanjeng Nabi bukan? Umatnya. Sayatis zamanun, datang kepada kita suatu zaman, yaitu zaman di mana zaman tersebut orang-orang lari dari ulama, tidak pengen ngaji dengan ulama, menghindar dari para kiai, tidak pengen hadir di acara senenannya para ustadz. Maka ketika zaman itu sudah terjadi, bagaimana, Ibu? Fayabtalihimullahu bisalasatin baliyah. Allah akan menurunkan suatu cobaan kepada umat tersebut. Umat yang menghindar dari para kiai. Yang pertama, ulaha yarfa'ullahu barakatan min kasbihim. Allah akan menghilangkan keberkahan dari usahanya orang tersebut. Kalau keberkahan hilang, gaji gede, utange duite akeh, cepet apa, Bu? Cepet entek ora berkah. Tapi kalau berkah, penghasilan kita sederhana, tidak banyak, tidak
besar, tapi karena bekah cukup untuk memondokkan anak, cukup untuk mengkuliahkan anak, cukup untuk menyekolahkan anak, itu dalam keberkahan. Maka cobaan yang pertama para bapak, para ibu semuanya, orang yang tidak pengen bareng-bareng dengan kiai, menghindar dari ulama, akan dihilangkan kasabnya, keberkahan dalam kasabnya oleh Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Ngantuk, masa dihilangin berkahnya? Amin. Naudzubillahi min. Yang kedua para bapak, para ibu semuanya, wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan doliman. Allah akan menurunkan kepada umat tersebut, umat yang tidak pengen ngaji dengan kiai, menghindar dari kiai, yaitu diturunkannya pemimpin yang dolim. Na'udzubillahi min dzalik. Insyaallah kita adalah umat manusia, yaitu yang pemimpinnya jujur amanah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selagi kita masih betah ngaji, masih betah manut kiai, insya Allah Allah tidak akan menurunkan bencana tersebut para bapak, para ibu semuanya. Yang terakhir ini yang lebih menakutkan. Wasali satu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Orang yang menghindar dari kiai, menghindar dari ulama, akan meninggal dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Na'udzubillahi min. Pengennya husnul khotimah apa suul khotimah? Husnul khotimah. Pengen surga neraka? Surga. Tetapi para bapak, para ibu semuanya, bencana yang akan disiapkan oleh Allah, kata Rasul, bagi orang-orang yang tidak ikut dengan kiai, benci terhadap ulama, yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, akan keluar dari dunia tanpa membawa iman. Padahal Abu Bakar Al-Waruq mengatakan seperti ini, man dakhalal kubra bila zadin. Ini dalam kitab Nasuhul Ibad. Man dakhalal kubra bila zadin fakaan nama rokibal bahro bila safinah. Orang yang masuk ke alam kubur, ke alam barzakh, bila zadin tanpa membawa bekal, ai amalis soleh, yaitu maksud bakal di situ tegasnya amal soleh, tidak membawa amal, tidak membawa iman, maka fakaan nama rokibal bahro bila safinah, akan seperti mana orang menyeberangi lautan tanpa memakai perahu. Para bapak, para ibu semuanya, ibu di sini ada sungai, coba nyebrang tidak pakai perahu, apa bu yang terjadi bu? Apa bu? Tenggelam, akan mati. Maka itu para bapak, para ibu semuanya, gambaran orang yang mati tidak membawa bekal, gambaran orang yang meninggal tanpa membawa amal soleh, gambaran orang yang meninggal semasa hidupnya benci terhadap ulama, akan dikeluarkan dari alam dunia tanpa membawa bekal, seperti mana orang yang menyeberangi lautan tanpa memakai perahu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabbi bil Mustafa, monggo Mas, balil sidana waghfir lana ma mawdha ya
بغفلة حتى دنا منه الأجل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل اصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. Monggo Mas. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Kalau mati meninggal adalah ya'ti baghtatan, datangnya secara mengagetkan Ibu. Sekarang kita duduk di sini, kembali ke rumah, bisa saja Allah mengambil nyawa kita. Baghtatan, tidak ada yang tahu, mengagetkan. Maka dari itu para bapak, para ibu semuanya, saya mengajak kepada ibu semua, bapak semua, saya pribadi mengingatkan kepada diri sendiri untuk selalu mengingat kepada Allah, mengingat kepada Rasul dengan cara tadi seperti itu, ikut terhadap ulama. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadi gangguannya seperti itu Bu. Sekarang apa fungsinya kita duduk dengan ulama? Ada lagi Bu hadisnya, alaikum bimujalasatil ulama wastamai kalamil hukama fa innallaha yuhyil qalbal maitata bima binuril hikmah kama yuhyil arda bima'il matar. Duduknya kita semua dengan para ulama dan mendengarkan perkataan hukama, maka Allah akan menghidupkan hati kita. Menghidupkan dengan apa Bu? Binuril hikmah, yaitu dengan nur hikmah, ilmu yang bermanfaat. Tadinya syarat-syarat sholat, datang ke pengajian, tahu syarat sholat, alhamdulillah. Tadinya tidak tahu hukumnya ghibah, hukumnya berantem, hukumnya jengkel ke suami, ngaji, kita jadi ikut tahu hukumnya. Allah menghidupkan bumi dengan air hujan para bapak, para ibu semuanya. Maka di sini ketika kita hadir di dalam pengajian, kita mendengarkan ulama, mendengarkan hukama, mendengarkan ahli fikih, kita ngaji, maka hati kita akan diberi nur oleh Allah, diberi cahaya oleh Allah, yaitu ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Yang terakhir dari saya para bapak, para ibu semuanya, karena ini akan dilanjut dengan sholawat. Terakhir dari saya, mudah-mudahan doa dari saya, mudah-mudahan Ibnu IPPNU dari Galuh Timur dengan mengadakan Galuh Timur bersolawat akan menjadi Ibnu yang militan, Ibnu yang selalu aktif, Ibnu yang selalu berjuang di Nahdlatul Ulama. Maka insya Allah para bapak, para ibu semuanya, al-haqqu bila nidham yaklibuhul batil binidham. Kebaikan yang tidak terorganisasi akan kalah dengan kejelekan yang terorganisasi.
Di sini ada pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama mempunyai mimpi. Nahdlatul Ulama bisa semakin maju insya Allah dalam al-haqqu, kebaikan yang terorganisasi, akan lahirlah generasi-generasi Nahdlatul Ulama yang akan melanjutkan perjuangan ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka man laisa lahu ardun laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Orang yang tidak mempunyai bumi, tidak punya tempat tinggal, tidak akan diceritakan, tidak akan punya sejarah. Wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Orang yang tidak mempunyai cerita tidak akan diceritakan nanti oleh para manusia, para bapak, para ibu semuanya. Sekarang di sini kita tahu masyhurnya cerita Mbah Hasyim Asy'ari. Kita tahu masyhurnya cerita Insinyur Soekarno. Kita tahu masyhurnya cerita Kanjeng Nabi, karena beliau semua adalah para pejuang yang selalu memperjuangkan negara, memperjuangkan agama. Di sini Ibnu berjuang di Galuh Timur, maka ketika Mas Urip dan kawan-kawan nanti meninggal dunia akan diceritakan, oh ketika kepemimpinan Mas Urip Ibnu maju, ketika kepemimpinan Mas Urip ngadain Galuh Timur bersolawat, itu dalam rangka kita aktif di Nahdlatul Ulama. Insya Allah penerus-penerus kita akan menceritakan kita. Itu yang dimaksud panjang umur. Demikian para bapak, para ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Bila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang di hajatan nikahan, hitanan, acara apa aja, boleh saya diundang lagi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.